Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Marcella dari kelas 10 KL2. Hari ini saya akan mereview buku yang saya baca. Buku yang saya baca berjudul Laut Pasang 1994. Buku ini terinspirasi dari kejadian tsunami di Banyuwangi tahun 1994. Buku ini menceritakan tentang 7 orang anak beserta ibu dan bapaknya, di mana terdapat anak tertua bernama Halid, serta adik-adiknya Nadi Dewangga, Apta, Esa, Dipa, dan juga Windu beserta ayam jago kesayangannya bernama Hartono. Bermula dari suatu peristiwa yang membuat seluruh kota hancur dalam waktu sekejap. Di novel ini menceritakan kejadian mengenai perubahan iklim yang menyebabkan gempa bumi dan diakhiri dengan tsunami. Menurut sang anak, di buku ini tuh bapaknya sangat mengajarkan dan mendidik anak-anaknya dengan keras, sehingga ketujuh anak tersebut menganggap bapaknya ini tuh nggak sayang sama dia. Tapi di akhir cerita, sang putra yang selamat bernama Halid menceritakan kendati yang lain bahwa ayahnya tuh sebenarnya nyayangin mereka. Bermula dari tsunami di tempat itu, yang selamat tuh cuma Halid dan bapaknya ini. Buat pecinta novel sad ending, sepertinya buku ini sangat cocok, karena kan gimana ya, sangat menyentuh hati, juga banyak pesan yang disisipkan di dalam buku ini. Salah satu kata yang bikin saya menyentuh di novel itu dari salah satu anaknya bernama Apta Bayu Aji Cokro Aminoto, yaitu bagaimanapun takdirnya nanti, tujuh akan tetap tujuh. Ingat kata Simbah, kalau kita satu jiwa yang terbagi tujuh raga yang berbeda. Jadi tuh Simbah tuh juga ada sebagai tokoh figuran di buku ini, dan dia ngasih kayak kata-kata gitu, dan dipetik doang sama si Apta ini. Dan di buku ini tuh nggak cuma nyeritain pas lagi tsunami aja, tapi sebelum dan sesudah. Jadi ada lika-likunya, ada konfliknya juga terdapat berbagai pasang surut kehidupan. Jadi lika-likunya tuh banyak. Juga di sini nggak cuma tentang kekeluargaan dan yang lain-lain, juga ada tambatan hati atau kayak ada asmaranya dikit gitu loh guys. Selain novel yang sad ending atau yang sedih banget karena tsunami, ini tuh juga kayak novel yang menguras emosi banget guys. Part tersedih yang saya baca itu bagian yang tatapan benci tak bisa hilang dari matanya. Halid menutup pasir dan melemparkan seluruhnya ke arah laut. Laut, jangan sembunyikan Apta dan Dewa terlalu lama. Kamu sudah ambil semuanya yang aku punya. Serakah kalau kamu gak mau kembalikan Apta dan Dewa pada aku dan Bapak. Bapak berlari saat itu juga, begitu menyadari kalau tubuh Halid mulai terlihat lemas. Suaranya habis. Jadi tuh yang di sini tuh yang hancur itu nggak cuma bapaknya karena bapaknya yang selamat, tapi ada Halid juga yang selamat dan dia ikutan hancur ya guys. Juga terdapat quotes lainnya seperti, alam, kembalikanlah saudara kami, jangan ambil mereka dari kami alam. Jika memang sudah takdir, semua ini akan berakhir. Mengapa kami semua tidak berakhir bersama? Saat tsunami tiba, karena Halid anak tertua dan dia yang selamat, dibilang sama bapaknya. Halid menoleh, menatap ke arah bapak dengan pelupuk mata yang digenai air yang siap jatuh kapan saja. Intinya tuh dia kayak nangis gitu karena emang terpuruk banget. Terus dia bilang ke bapaknya, rumah kita pak habis. Maksudnya tuh rumahnya kan karena kena tsunami pasti hancur kan, rumahnya habis, saudaranya juga meninggal ke bawah arus laut, tinggal dia sama bapaknya. Terus dia bilang, rumah kita pak habis. Terus bapak hanya mampu menggaruk sembari membawa Khalid ke dalam pelukannya. Bapak sudah mengira dari sebelum datang ke sini, Khalid pasti akan menangis dan membuat hatinya kembali dipenuhi rasa bersalah. Jadi tuh kayak sebenarnya problemnya mereka tuh satu keluarga tuh sebenarnya di bapaknya kan, karena bapaknya tuh ngedidik mereka tuh keras karena mereka tuh anak cowok, dan menurut bapaknya tuh emang didikan anak cowok tuh harus kayak gini, sedangkan perspektifnya anak-anaknya tuh beda karena dididik terlalu keras. Jadi tuh mereka kiranya nggak sayang, padahal
pas mereka nggak selamat dari tsunami alias mereka semua meninggal, tersisa Khalid. Bapaknya tuh sampai kayak nyesel banget gitu loh guys. Bapaknya sampai bilang kalau misalnya dia nggak sempat minta maaf sama anak-anaknya. Pokoknya nih sedih banget, tapi bukunya itu sangat worth it dibaca karena banyak menyisipkan nilai-nilai kekeluargaan gitu guys. Juga kayak pas part bapaknya nyesel tuh kan bapaknya kan sakit, terus bapaknya kayak bapaknya bilang sama dia kayak berdoa gitu, bilang kalau dia tuh belum sempat minta maaf sama anaknya. Sebenarnya di sini tuh bapaknya nggak salah, cuma karena mungkin bapaknya tuh nggak mau anak-anaknya pergi dengan apa ya, dengan masih mengira tuh kalau bapaknya tuh selama ini jahat, kayak bapaknya selama ini gak sayang, padahal bapaknya tuh sayang banget sama dia. Jadi ya gitu ya guys. Anyway, novel ini tuh diterbitin, dijadiin buku tuh baru banget tanggal berapa, bulan Mei gitu 2023, dan saya baru baca sekarang. Buat pecinta novel sad ending, kekeluargaan, pokoknya ini semua dapat. Genrenya nggak cuma tentang family doang, tapi banyak banget ngajarin nilai-nilai yang baik juga, bagus buat dibaca sama pelajar. Segitu saja buku yang saya review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.